Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan mengutus ke tengah-tengah kita, yaitu umat manusia, seorang rasul yang menyampaikan kepada umatnya risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kehidupan kepadanya menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan tujuan hidup tersebut, maka Allah Azza wa Jalla hadirkan ke tengah-tengah umat manusia ini suri tauladan, contoh. Itulah fungsi dari Nabi dan Rasul yang Allah utus. Karena Nabi dan Rasul yang Allah utus tersebut telah menunaikan amanah Allah, menyampaikan risalah itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Dan itulah sampai pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menauladani dan mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah apa yang dijalankan oleh seorang mukmin di kehidupannya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, di mana Imam Al-Bukhari memberikan satu bab, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu bab yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang berilmu sebelum dia berkata dan beramal. Maka kaitan benar atau salah, baik perkataan ataupun perbuatan seseorang, maka itu dilihat dari apakah yang dia katakan ataukah yang dia kerjakan bersumber dari ilmu. Inilah maksud yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari tentang pentingnya seseorang berilmu sebelum dia berkata dan beramal. Maka dari sisi ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya sudah cukup menggambarkan kepada kita apa yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan begitu pentingnya serta tingginya kedudukan seorang manusia di atas muka bumi ini untuk menuntut ilmu, agar dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dengan ilmu, maka di situ akan ditimbang apakah perkataannya ini baik atau buruk, ataukah perbuatannya ini termasuk perbuatan yang baik
atau perbuatan yang buruk. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gambaran yang sangat gamblang, yang sangat jelas tentang pentingnya kedudukan ilmu di dalam kehidupan manusia. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dalam lafaz yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, di mana menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dimanapun dia berada, apapun profesinya, maka ada bagian dari ilmu yang diwajibkan untuk dia pelajari. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah fariidah, itu adalah hal yang diwajibkan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, punya waktu yang lapang atau tidak ada alasan, karena itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah fardu ain, kewajiban atas setiap individu. Yang kita semua tahu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dikatakan sesuatu hukumnya wajib, ketika dikatakan bahwasanya sesuatu itu hukumnya wajib, apa maknanya? Yaitu sesuatu yang wajib berpahala ketika kita melakukannya, dan ketika kita tidak melakukannya maka kita berdosa. Itulah yang dikatakan dengan wajib. Persis seperti kewajiban-kewajiban yang hukumnya fardu ain. Karena kita tahu juga ada kewajiban itu yang termasuk dari kewajiban kifai, atau dalam ungkapan lain disebut dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah contohnya seperti penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Hukumnya wajib, fardu. Akan tetapi bila mana sebagian kita telah menjalankannya, maka lepaslah kewajiban yang lain. Itu yang disebut dengan fardu kifai atau fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Berbeda dengan fardu ain. Kewajibannya atas setiap individu. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara bagian ilmu. Karena ilmu ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu ini pada dasarnya dijelaskan oleh para ulama, ilmu ini terbagi dua. Dalam uraian pembahasan terkait tentang ilmu, para ulama menyebutkan ilmu itu ada dua. Ilmu maksudnya sesuatu yang bisa seseorang pelajari, yang tadinya dia tidak tahu, yang tadinya sebelum dia mempelajarinya dia tidak bisa, lalu kemudian setelah dia mempelajari dia menjadi tahu. Setelah dia mempelajari dia menjadi bisa. Itu yang disebut dengan ilmu. Maka ilmu Bapak dan Ibu secara garis besar terbagi kepada dua bagian. Pertama, ini dijelaskan diantaranya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan ilmu yang pertama, ya, dan banyak lagi para ulama yang lain yang menjelaskan pembagian ilmu ini. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yang pertama, ilmu sesuatu yang bisa dipelajari. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tidak bermanfaat, tapi dia sesuatu yang dipelajari.
Yang sebelum dipelajari seseorang tidak tahu, setelah dipelajari seseorang menjadi tahu. Yang sebelum dipelajari seseorang tidak bisa, lalu setelah dipelajari kemudian dia bisa. Ada ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Contohnya adalah ilmu sihir. Ini sesuatu yang bisa dipelajari. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, sesungguhnya banyak orang ketika menganggap bahwasanya ilmu sihir itu sumbernya adalah Nabi Sulaiman. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kafara Sulaimanu." Dan sesungguhnya Sulaiman itu tidak kafir, kata Allah. "Walakinna asy-syayatin kafaru." Akan tetapi syaitanlah yang kafir. Allah mengatakan, di mana Allah mempertegas dalam ayat ini sekaligus bantahan pada anggapan orang-orang yang menganggap ilmu sihir itu adalah dari Nabi Sulaiman. Allah bantah dan Allah katakan sesungguhnya Sulaiman tidak pernah mengajarkan yang namanya sihir. Justru yang kafir itu adalah syaitan. Yu'allimunan nasa sihra. Di mana syaitanlah yang mengajarkan ilmu sihir itu. Ya, makanya sihir itu adalah salah satu dari bentuk ilmu. Sesuatu yang diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Syaitan, bukan Sulaiman seperti yang mereka kira. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya masih dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji satu kaum dengan Allah utus 2 malaikat. Lalu mereka berbondong-bondong mendatangi malaikat tersebut yang menjelma dalam bentuk manusia. Lalu mereka mengatakan mereka ingin belajar sihir. Malaikat itu mengingatkan, "Fala takfur." Kata malaikat itu, jangan kalian kafir. Nah, ini adalah ilmu bila mana seseorang mempelajarinya menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Lalu Allah katakan di ujung ayatnya, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi" ila akhiril ayah. Akhirnya mereka mempelajarinya. Artinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sihir termasuk dari ilmu. Tapi haram hukumnya mempelajari ilmu sihir tersebut sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, "Fala takfur." Jangan kalian pelajari. Jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini. Maka ilmu sihir ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun bidang ilmu yang dipelajari oleh manusia yang menyebabkan orang mempelajarinya jatuh ke dalam kekufuran, maka ini masuk di dalam hukum yang sama, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak boleh dan haram hukumnya seseorang mempelajarinya. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang tidak bermanfaat, maka ada ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang disuruh kita untuk mempelajarinya karena bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan ilmu yang kedua ini, Bapak dan Ibu, dijelaskan kembali oleh para ulama bahwasanya ilmu yang bermanfaat ini terbagi 2. Ilmu yang bermanfaat ini terbagi 2. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat tapi tidak menyelamatkan sampai ke akhirat. Dia bermanfaat tetapi hanya sebatas manfaat duniawiyah. Hanya sebatas manfaat duniawiyah, yaitu manfaat dunia. Dan ada ilmu yang bermanfaat sekaligus menyelamatkan sampai ke akhirat.
Ini bagian dari ilmu yang bermanfaat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang dianjurkan kita untuk mempelajarinya. Karena hal itu adalah sesuatu yang bermanfaat, baik terkait kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita, maka kedua-duanya bermanfaat, disuruh kita untuk mempelajarinya. Namun, karena dari ilmu yang bermanfaat tadi, ada yang hanya sebatas manfaat duniawi dan ada sampai ke akhirat. Disinilah para ulama membedakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa bidang ilmu ada yang masuk kepada ilmu yang bermanfaat, tidak menyelamatkan sampai ke akhirat, hanya sebatas dunia. Dan ada ilmu yang bermanfaat yang menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Secara garis besar, saya hanya mengulangi apa yang diuraikan oleh para ulama terkait pembagian ilmu ini. Maka para ulama mengatakan, dilihat dari sisi manfaatnya tadi, kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin, kita tahu kemampuan kita terbatas, kesempatan kita terbatas, dan tidak mungkin seseorang dituntut untuk menjadi seorang yang dalam istilah bahasa Arab disebut abqari. Apa itu abqari? Abqari dalam bahasa Arab itu artinya orang yang menguasai banyak bidang ilmu. Kemampuan kita terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sejauh mana batas kemampuan kita. Disinilah Allah membedakan antara hukum satu ilmu dengan ilmu yang lain. Tidak diletakkan pada satu hukum yang Allah fardukan wajib kita untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena tidak semua orang akan mampu untuk menguasai semua bidang ilmu. Karena manusia ini sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini memiliki sisi lemah. Maka ada Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu bidang ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ya, karena itu adalah ilmu yang bermanfaat. Namun bila dia telah mempelajarinya, tidaklah berdosa orang lain ketika tidak mempelajarinya. Kita ulangi, ada satu bidang ilmu yang dianjurkan kita untuk mempelajarinya karena ini bermanfaat. Karena ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan, menunjang kebutuhan hidup kita. Maka ketika seseorang telah mempelajarinya, kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak dituntut untuk mempelajari dan menguasai bidang ilmu itu. Mungkin kita akan menguasai bidang ilmu yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Masing-masing kita mengambil bagian sendiri-sendiri. Ada orang yang ahli di bidang ilmu pertanian, ada yang ahli di bidang peternakan, ada yang ahli di bidang industri dan sebagainya. Ilmu perdagangan, ilmu macam-macam. Ini adalah bagian ilmu yang dianjurkan kita untuk mempelajarinya karena hal itu bermanfaat. Namun apakah berdosa ketika seseorang tidak mempelajari dan tidak mengetahui sama sekali masalah ilmu, misalnya satu bidang ilmu pertanian, dia tidak menguasai, tidak berdosa. Kenapa? Karena hal itu bukanlah sesuatu yang fardu ain, bukan sesuatu yang menjadi kewajiban individu. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada bagian dari ilmu yang siapapun kita, selama kita adalah seorang muslim, berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslim,
yang Allah wajibkan atas setiap muslim. Yang Allah wajibkan atas setiap muslim. Maka seperti yang tadi juga telah kita jelaskan, bila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas setiap individu kita, maka berdosa kita bila kita tidak mempelajarinya. Nah, apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bidang ilmu yang fardu ain, wajib atas setiap individu kita untuk mempelajarinya. Mungkin kita dari contoh yang tadi kita uraikan sebelumnya, mungkin kita akan langsung menjawab bahwasanya ilmu yang fardu ain bagi kita, berdosa bila mana kita tidak mempelajarinya. Mungkin spontan kita akan mengatakan kalau begitu berarti ilmu agama. Bapak dan Ibu, kalau kita katakan ilmu yang fardu ain kita untuk mempelajarinya adalah ilmu agama, kalau kita mengatakan begitu, ini adalah porsi yang masih berat, Bapak. Karena ilmu agama ini juga macam-macam, banyak. Kalau kita lihat kurikulum pelajaran di sekolah agama, itu berbagai macam. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ya, ada ilmu yang lain, ada ilmu tauhid. Di bidang studi sekolah agama saja itu ada beberapa bidang ilmu, mata pelajaran yang dipelajari. Kemudian fikih itu juga terbagi-bagi. Ada fikih taharah, fikih untuk bersuci. Ada fikih salat. Ada fikih puasa. Sampai akhirnya ada fikih pembagian harta warisan. Ini semua masuk dalam kategori ilmu agama. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira kalau kita katakan mana ilmu yang wajib fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya, lalu kita jawab ilmu agama, siap Bapak untuk berdosa ketika Bapak belum mempelajari ilmu faraid? Apa itu ilmu faraid? Ilmu pembagian harta waris. Apakah Bapak sudah mempelajarinya? Sudah? Baik, saya tanya, kita tes. Nyangkut enggak yang dipelajari ini? Kan gitu. Kita tes. Ya. Seorang wanita meninggal dunia dan dia meninggalkan harta. Suaminya tidak ada, saudara laki-laki kandung tidak ada, saudara perempuan kandung tidak ada. Yang ada hanya saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu. Ketika dia meninggal dunia, saudara laki-laki kandungnya sudah meninggal. Artinya kan tidak ada. Dia meninggalkan harta. Suami sudah tidak ada. Orang tua tidak ada. Anak tidak ada. Yang ada hanya saudara perempuan seibu. Pertanyaan saya, berapa bagian harta warisan saudara perempuan seibu? Hah? Seperempat? Ayo. Hah? Belum belajar. Ya, belum belajar. Pernah ada ustadz yang menjelaskan, waktu itu ingat, dapat kami jawabannya. Sekarang nggak tahu. Sekarang lupa. Betul Bapak. Ilmu faraid dikatakan oleh para ulama adalah ilmu yang paling cepat menguap. Ilmu faraid itu para ulama mengatakan, ilmu pembagian harta warisan ini adalah salah satu ilmu yang paling cepat menguap. Kalau ilmu yang lain ketika tidak diulang menguap juga Pak, tapi mungkin seperti air kan gitu. Kalau ini menguapnya cepat seperti bensin. Nah begitu. Ini dikatakan oleh para ulama. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Ya, kalau kita belum mempelajarinya, ya masa saya bukan santri, saya nggak pernah sekolah pondok, saya nggak pernah sekolah agama, pendidikan saya umum, sekarang pun pekerjaan saya ya sesuai dengan bidang ilmu saya. Pernah saya hadir ada kelas untuk pelajaran ilmu faraid, ya masih mending masuk di sini keluar di sini, ini nggak masuk. Ya, ada orang yang mengatakan begitu. Nah, apakah berdosa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah kalau kita katakan tadi kita berada di posisi kalau kita jawab ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu agama. Ilmu agama ini banyak, Pak. Termasuk salah satu bidang ilmu agama, mata pelajaran agama ada bahasa Arab. Siap enggak? Kalau kita katakan ilmu agama yang luas ini, kita katakan itu fardu ain, sampai kapan Pak kita bisa lepas dari kewajiban kita? Kita tunaikan kewajiban kita. Kalaupun seandainya anggaplah di sela-sela kesibukan kita, habis subuh ada kajian, habis maghrib sampai isya ada kajian, anggap Pak nggak ada liburnya kajian di Masjid Al-Muhajirin ini, saya rasa berapa tahun Bapak bisa menguasai seluruh bidang ilmu? Apa siap kita untuk mengatakan bahwasanya berarti selama ini kita masih memikul apa? Dosa karena kita belum menunaikan kewajiban kita. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jawaban ketika kita katakan ilmu yang fardu ain kita mempelajarinya adalah ilmu agama, saya katakan ini jawaban masih ngambang. Maka diluruskan oleh Imam Ibnu Abi Hubairah, apa bagian ilmu yang fardu ain? Fardu ain ini Pak, maksudnya adalah wajib atas setiap muslim. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi, yang bila mana seseorang tidak mempelajarinya dia berdosa. Maka harus siapapun dia, selama dia adalah seorang muslim, apakah dia seorang yang hidup di kota ataukah dia hidup di desa, dimanapun dia berada, ataukah dia seorang yang menggeluti sebuah bidang pekerjaan tertentu, seorang petani, seorang nelayan, seorang pedagang, seorang karyawan dan sebagainya, bahkan seorang amir sekalipun, selama dia adalah seorang muslim, maka fardu ain menjadi kewajiban individunya dimanapun dia berada, apapun profesinya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hubairah, ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang di atas ilmu itu kita akan bangun ibadah wajib kita. Ilmu yang di atas ilmu itu kita akan bangun ibadah wajib kita. Maka sebagai seorang muslim, apa kewajiban ibadah yang wajib bagi kita? Maka siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita wajib belajar tentang ibadah yang Allah wajibkan itu. Kenalilah apa yang menjadi ibadah wajib kita. Pertama, kewajiban seorang muslim adalah bertauhid. Maka apa hukumnya kita mempelajari ilmu tauhid? Wajib. Kita lihat urutan dari rukun agama kita. Terus apalagi kewajiban kita sebagai seorang muslim? Salat. Maka wajib kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita wajib mempelajari tentang salat wajib. Karena dengan ilmu yang kita pelajari, disitulah kita akan tegakkan ibadah wajib kita, yaitu salat. Apalagi kewajiban berikutnya, puasa. Maka sebelum kita melaksanakan ibadah wajib kita tersebut, kita harus berilmu, pelajari ketentuan, syarat,
dan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam menunaikan ibadah wajib itu. Ini tidak ada tawar-menawar. Karena dengan ilmu itulah kita akan bangun ibadah wajib kita. Kemudian apalagi? Sampainya seorang muslim memiliki harta yang Allah karuniakan, memenuhi kewajiban zakat, maka kita wajib Bapak dan Ibu mengetahui apakah ini termasuk wajib zakat atau tidak. Setelah itu apalagi kewajiban kita? Rukun Islam, haji. Ketika seseorang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah telah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, tidak semua kita. Karena haji terkait dengan orang yang mampu. Mampu dari sisi finansial, mampu dari sisi kesehatan. Maka artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya alhamdulillah Bapak sudah beberapa tahun yang lalu mendaftar, masuk daftar tunggu, dan alhamdulillah haji tahun depan insya Allah Bapak akan berangkat, akan menunaikan, kita berbicara akan menunaikan ibadah wajib, dan itu haji yang pertama, haji wajib. Maka artinya sebelum musim haji yang akan Bapak laksanakan, maka Bapak menjadi wajib bagi Bapak untuk belajar. Kenapa? Karena dengan ilmu yang Bapak pelajari itulah Bapak akan bangun ibadah wajib. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hubairah. Sekali lagi, ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa saja kewajiban antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya berbeda. Kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya berbeda. Si A tadi, dia sudah mendaftar haji dan alhamdulillah nomornya keluar untuk haji tahun ini. Sedang si B nomornya nggak keluar-keluar sampai hari ini karena belum daftar. Maka di sini Bapak, siapa yang berkewajiban untuk menuntut ilmu terkait tentang ibadah haji ini? Si A. Si B, berdosakah dia bila mana dia tidak pernah mengikuti dan tidak pernah mempelajari tentang manasik haji? Tidak. Kenapa? Karena dia belum akan bangun ibadah wajibnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kata lain bisa kita sebutkan bahwasanya kewajiban dan beban masing-masing kita berbeda. Sedangkan ilmu-ilmu agama yang lain yang juga dibutuhkan, termasuk ilmu yang bermanfaat dan akan menyelamatkan kita sampai ke akhirat, ya, yang kita katakan tadi ilmu agama itu banyak Pak, tetapi bukan menjadi kewajiban individu bagi kita. Tidak berdosa seorang muslim ketika dia tidak pernah belajar dan tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan. Apalagi ketika misalnya ada kasus warisan terjadi di keluarganya, mau dia pelajari, sementara ini waktu berjalan untuk pembagian harta warisan, tidak mungkin secara instan dia bisa mempelajarinya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada solusi. Mungkin dia mendatangi seorang ustadz, ya, meminta bantuan ke ustadz tadi untuk menghitungkan warisannya, sehingga dia bisa menunaikan itu. Ada solusi. Begitu juga dalam zakat misalnya. Sebagaimana kita ketahui adanya zakat yang wajib sesuai dengan apa yang dia jalani. Ada zakat harta, ada zakat perdagangan, ada zakat tanaman, ada zakat hewan ternak.
Nah, mungkin dia misalnya seorang pedagang. Ketika dia melihat bahwasanya perdagangannya ini mungkin telah mencapai nisabnya, dia coba untuk mempelajarinya. Sehingga akhirnya dia tahu bahwasanya nisab zakat dagang itu sekian. Sama dengan zakat harta. Tapi bagaimana penghitungannya? Apa yang dihitung? Ya, apakah barang yang terpajang di tokonya, uang kas yang ada di berangkasnya? Terus bagaimana sebagian barang ini ada yang berhutang, kemudian ada barang yang dihutangkan ke orang, ribet, sehingga dia sulit untuk menguasai ini. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya cukup bagi dia untuk mendatangi seorang yang ahli, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, ya, sudah bermunculan hari ini badan-badan yang bisa kita untuk berkonsultasi, yang bisa kita untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan, lalu ditunjukkan dan diberikan kepada kita solusinya. Oh, berarti dihitung ini. Ya, dia akan melihat bagaimana catatan usaha kita di perdagangan kita. Berapa nominal barang yang dipajang? Berapa nominal stok gudang? Berapa barang yang masih terhutang? Berapa dan di mana saja reseller yang dipinjamkan, yang diberikan hutang barang? Nanti dihitung. Ini dia konsultan zakat. Begitu juga konsultan terkait tentang pembagian harta warisan. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun seorang muslim dia telah sampai kepada kewajiban zakat dalam usahanya tadi, lalu kemudian dia tidak mempelajarinya, tapi masih ada solusi untuk dia bertanya kepada ahlinya. Tetapi dalam masalah salat, dalam masalah ibadah-ibadah yang dia sendiri, ini tidak bisa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena dia sendiri yang akan membuat dan melakukan serta menjalankan ibadah wajibnya tadi. Maka dia wajib mempelajarinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada waktu ataupun tidak ada waktu, wajib. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang di atas ilmu itu kita akan bangun ibadah wajib kita. Ini adalah fardu ain, ini adalah kewajiban atas setiap muslim, siapapun dia, dimanapun dia berada, dan apapun profesinya. Maka mulailah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita, agar jangan sampai masih terbebani dengan kewajiban yang belum kita tunaikan. Kalau belum kita tunaikan, laksanakan, kerjakan, karena itu kewajiban. Maka mulailah masing-masing kita, seperti tadi kita gambarkan, bisa saja kewajiban si A dengan si B berbeda. Maka mulailah kita melihat, memandang, mencatat apa yang menjadi silabus wajib kita. Untuk apa? Seperti yang saya katakan tadi, minimal untuk menyelamatkan diri kita, di mana kita telah tunaikan kewajiban kita. Ya, dan ini adalah jawaban gambaran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hubairah, ya, yang menjadi PR kita. Apa itu ilmu yang fardu ain, wajib bagi masing-masing kita untuk mempelajarinya? Yaitu ilmu yang di atas ilmu itu kita akan bangun ibadah wajib kita. Ya, penggalan kata ini, ya, harus selalu kita ingat, sehingga dengan itu menjadi acuan apa kewajiban yang belum kita tunaikan. Ya, alhamdulillah ini sudah, berarti kita sudah tunaikan kewajiban kita. Khawatirnya kita jangan sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita termasuk orang yang mendahulukan yang penting dari yang lebih penting. Ini tidak baik. Karena seorang muslim mestilah dia mendahulukan yang lebih penting dari yang
penting. Ya, dia penting. Ilmu agama penting. Ilmu dunia penting karena kita butuhkan. Seperti yang tadi kita katakan. Tetapi hukumnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah berbeda. Maka dahulukanlah, prioritaskanlah di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu ya masa yang masih Allah berikan kepada kita. Kesempatan sangat terbatas. Maka jangan sampai ya kita belum menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan selalulah kita memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla terkait dengan ilmu ini, yaitu dengan kita memperbanyak berdoa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Dan ini adalah doanya Nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim, beliau berdoa. Dan tidak pernah Nabi Ibrahim meminta yang lain. Yang diminta adalah Rabbi zidni ilma. Tidak ada Nabi Ibrahim dalam doanya Rabbi zidni mala. Ya Allah, tambahkanlah harta. Yang diminta apa, Pak? Rabbi zidni ilma. Ini poin yang sangat jelas, tegas, menunjukkan pentingnya ilmu. Kalau tidak penting, tidak diminta. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.